Nasib dan identitas pria viral penendang kucing di Blora. PJ, 69, terduga pelaku penendang kucing di Blora akhirnya meminta maaf. Pasalnya, usai aksinya menendang kucing viral di media sosial, PJ diperiksa oleh Satreskrim Polres Blora, Senin, 2 Februari 2026. Pemeriksaan terhadap PJ dilakukan mulai pukul 9 WIB, sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. PJ meminta maaf atas kejadian tersebut, dan mengakui kesalahan atas yang telah dilakukannya. Pihaknya juga siap bertanggung jawab, sesuai permintaan dari pemilik kucing. Saya minta maaf dan mohon ridhonya. Saya mengakui kesalahan, siap bertanggung jawab, dan apapun permintaan dari pemilik kucing seperti apa, jelasnya, saat ditemui di Polres Blora, Senin, 2 Februari 2026. Sebelumnya, video kekerasan terhadap kucing viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram Farida Ars pada Minggu, 1 Februari 2026. Video itu telah ditonton hingga jutaan kali. Dalam video tersebut, tampak seekor kucing bernama Mintel yang sedang berjalan santai bersama pemiliknya di kawasan lapangan Kridosono, Kabupaten Blora, tiba-tiba ditendang oleh seorang pria bertopi yang sedang berlari. Setelah ditendang, kucing itu spontan kaget, dan melompat-lompat. Pemilik akun Farida Ars sekaligus diduga pemilik kucing menjelaskan kronologi kejadian kucingnya ditendang orang tak dikenal tersebut. Awal mula kucingku stres dan meninggal. Kejadian di hari Minggu 25 Januari 2026, kita jalan-jalan ke lapangan Kridosono Blora jam 9 pagi. Di sana suasana sudah lumayan sepi dan gak banyak orang jogging. Aku juga lepasin Mintel di tempat sepi dan kita menepi di pinggir biar gak ganggu orang jogging. Tapi ada manusia jahat yang tiba-tiba tendang Mintel, kucingku, sampai stres dan meninggal, tulis akun tersebut. Farida sempat mengejar dan bertanya pada seorang pria yang menendang kucingnya tersebut. Saat ditanya, seorang pria tersebut malah mengancam Farida. Pas aku tanyain kenapa dia nendang kucingku, dia malah ngepelin tangannya mau ninju aku sambil bilang, "Kenopo emang?" Dia juga nantangin suruh bawa ke ranah hukum, tapi pas tak tanya nama sama rumahnya malah langsung kabur. Aku sempat kejar bapaknya tapi nggak kekejar, terangnya. Akibat tendangan keras tersebut, kucing yang bernama Mintel itu stres dan akhirnya meninggal dunia. Sekarang kucingku udah gak ada. Tolong bantu cari orang ini ya guys, karena dia, orang penting, jelasnya. Dalam unggahannya, Farida secara terbuka juga berpesan kepada pria yang menendang kucingnya tersebut. Buatkan bapaknya, ditunggu iktikat baiknya pak. Walaupun panjenengan pensiunan hukum tapi kita sama-sama manusia pak. Seharusnya kita punya hati dan empati, paparnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Zainul Arifin, membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menindaklanjuti, dan memanggil pemilik kucing untuk dimintai keterangan. Kami telah menindaklanjuti tentang beredar viralnya video yang diduga seekor kucing ditendang di Stadion Kridosono Blora beberapa hari yang lalu, jelasnya, dikutip dari akun Instagram Polres Blora Senin, 2 Februari 2026. Lebih lanjut, menurutnya proses penyelidikan masih terus berlanjut. Kami tindak lanjuti dengan mengklarifikasi atau memintai keterangan pemilik kucing dan membenarkan kejadian tersebut. Dan proses pemeriksaan klarifikasi masih berlanjut dan penyelidikannya tetap berjalan, paparnya. Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Zainul Arifin, mengatakan terduga pelaku berinisial PJ, warga Karangjati, Blora. Namun, terkait dugaan identitas PJ yang merupakan pensiun dari lingkungan pemerintah Kabupaten, Pemkab, Blora, AKP Zainul, masih menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik. Kalau untuk pensiunan apa? Nanti nunggu hasil pemeriksaan dari penyidik, ujarnya, saat ditemui di kantornya, Senin, 2 Februari 2026. Adapun untuk sampai saat ini status PJ masih sebagai saksi. Sampai saat ini belum diketahui motif dari PJ, melakukan aksi menendang kucing tersebut. AKP Zainul berjanji akan menyampaikan ke awak media, jika hasil pemeriksaan telah selesai. Proses pemeriksaan masih berlangsung. Kita nunggu hasil laporan dari pemeriksaan penyidik, nanti kita sampaikan, jelasnya. Menurut AKP Zainul, tindakan yang dilakukan oleh PJ, bisa berpotensi dikenakan pasal dalam UU KUHP baru. Di mana diatur pada pasal 337 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yang mengatur tindak pidana penganiayaan hewan. Menurutnya pasal itu menegaskan bahwa setiap orang yang menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan secara sengaja tanpa tujuan yang sah, atau menyiksa hewan, dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun.
Kalau memang itu cukup bukti dan ada pembuktiannya, bisa kena Undang-Undang KUHP baru, Pasal 337 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan hewan, dengan ancaman pidana 1 tahun, jelasnya. Satreskrim Polres Blora juga meminta keterangan terhadap pemilik kucing yang ditendang tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, untuk kondisi kucing yang ditendang, mati sekira sepekan setelah kejadian. Kalau kucingnya tidak langsung mati, tapi seminggu setelah kejadian matinya. Informasi dari pemilik kucing, itu kucingnya ditemukan beberapa meter dari rumah pemiliknya dalam kondisi mati, jelasnya. Berikut adalah 3 fakta dari peristiwa tersebut. 1. Kronologi kejadian dan nasib kucing, Mintel. Peristiwa tragis ini bermula pada Minggu pagi, 25 Januari 2026, di kawasan Lapangan Kridosono, Kabupaten Blora. Seekor kucing bernama Mintel sedang diajak berjalan-jalan oleh pemiliknya, Farida, di area yang saat itu kondisinya sudah mulai sepi dari orang yang berolahraga. Secara tiba-tiba, seorang pria berinisial PJ, 69, yang sedang berlari mendekat dan langsung melayangkan tendangan keras ke arah kucing tersebut. Mintel yang terkejut spontan melompat-lompat akibat hantaman fisik tersebut, sementara pelaku tetap melanjutkan aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Pemilik kucing sempat mengejar pelaku untuk meminta pertanggungjawaban, namun ia justru mendapatkan perlakuan kasar dan ancaman dari PJ. Pelaku bahkan sempat mengepalkan tangan seperti hendak memukul pemilik kucing sambil melontarkan kalimat menantang sebelum akhirnya melarikan diri. Nahas, akibat tendangan tersebut, Mintel mengalami stres berat dan penurunan kesehatan yang signifikan hingga akhirnya ditemukan mati sekitar 1 minggu kemudian. Kematian kucing ini menjadi duka mendalam bagi pemiliknya yang merasa Mintel telah menjadi bagian dari keluarganya. 2. Identitas dan pemeriksaan pelaku. Pelaku penendangan diketahui merupakan seorang pria lansia berinisial PJ yang tercatat sebagai warga Karangjati, Blora. Sosoknya menjadi viral setelah video aksinya diunggah oleh akun Farida Ars dan ditonton hingga jutaan kali oleh pengguna media sosial. Beredar informasi di kalangan masyarakat bahwa PJ adalah seorang pensiunan, orang penting, atau mantan pejabat di lingkungan penegak hukum atau pemerintah daerah. Namun, pihak Satreskrim Polres Blora masih mendalami latar belakang pekerjaan pelaku melalui proses pemeriksaan intensif oleh penyidik. PJ memenuhi panggilan polisi pada Senin, 2 Februari 2026, dan menjalani pemeriksaan selama 4 jam, mulai pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini, status hukum PJ masih ditetapkan sebagai saksi sembari polisi mengumpulkan bukti-bukti tambahan terkait motif di balik tindakan kasarnya tersebut. Di hadapan penyidik dan awak media, PJ akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas perbuatannya yang telah menyakiti hewan tersebut. Ia mengaku menyesal, mengakui kesalahannya, dan menyatakan siap bertanggung jawab atas segala tuntutan yang diajukan oleh pihak pemilik kucing. 3. Langkah hukum dan potensi sanksi. Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Zainul Arifin, menegaskan bahwa pihaknya menanggapi kasus ini secara serius dengan melakukan penyelidikan menyeluruh. Polisi telah memanggil pemilik kucing untuk dimintai keterangan resmi guna mencocokkan kronologi yang beredar di media sosial. Tindakan PJ berpotensi menyeretnya ke ranah pidana dengan jeratan pasal 337 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mengatur penganiayaan hewan. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan lebih bagi kesejahteraan hewan dari tindakan penyiksaan yang disengaja. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa siapapun yang secara sengaja menyakiti atau melukai kesehatan hewan tanpa tujuan yang sah dapat dipidana. Jika semua bukti terpenuhi, PJ terancam hukuman penjara dengan durasi maksimal selama 1 tahun sebagai konsekuensi atas tindakannya. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat luas bahwa menyakiti hewan bukan lagi perkara sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Penegakan hukum dalam kasus Mintel diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan empati manusia terhadap makhluk hidup lainnya di ruang publik.